Previously on the 100. Sky Crew will not take the bunker alone. We will share it. Raven needs our help. You have 23 hours until the death wave hits. That doesn't leave you much room for error. Needs to get Raven. I'd like to volunteer. And I'll join you. No. Mom, going up. We need you to get us off the ground before the death wave hits. What do you say? What are you doing here? There's no time to get back. We're not going back. I say that death wave can kiss my ass. Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 4 episode 13 berjudul Vampire. Ini adalah perjuangan melawan akhir dunia saat Vampire tiba memaksa para pahlawan kita membuat keputusan yang mustahil untuk memastikan kelangsungan hidup. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dibuka dengan percakapan melalui radio antara Bellamy dan Octavia. Bellamy meyakinkan Octavia bahwa mereka akan bisa bertahan hidup di atas sana. Setelah kondisinya aman, mereka akan kembali turun dan akan bertemu kembali. Octavia akan menunggu di bawah lantai dan Bellamy menjawab bahwa dia bukan gadis kecil itu lagi. Octavia tidak yakin dia siap untuk melakukan itu. Semua orang menganggap jika Octavia tahu yang dia lakukan hanya karena dia memenangkan pertarungan. Mereka menganggap Octavia seperti itu karena Octavia menyelamatkan semua orang. Kini Octavia harus memimpin, namun Octavia merasa bahwa dia bukan seorang pemimpin. Menurutnya itu seharusnya Bellamy ataupun Clark. Tetapi Bellamy ataupun salah satu dari mereka tidak satu pun yang bisa melakukan seperti yang Octavia lakukan. Dan itu bukan hanya karena memenangkan pertarungan, tapi Octavia memberikan harapan kepada semua orang di saat harapan itu tidak ada. Mereka berdua bercanda sebentar, lalu Octavia mengatakan bahwa dia menyayangi kakaknya dan butuh hari kiamat baginya untuk mengatakan itu. Tiba-tiba komunikasi radio terputus sebelum Bellamy bisa mengatakan bahwa dia juga menyayanginya. Clark masuk setelah percakapan Bellamy dan Octavia, di mana Bellamy mengatakan bahwa radionya mati. Oleh karena itu dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Clark menjadi emosional saat dia memeluk Bellamy dan menangis di bahunya. Bellamy menghiburnya untuk beberapa saat. Tiba-tiba Murphy memanggil mereka berdua. Di bunker, Indra menemui Octavia. Dia mendorong Octavia untuk memimpin. Indra tahu Octavia lelah, tapi sekarang mereka harus fokus pada yang terpilih karena 1.200 orang menunggu perintah dari Octavia. Kapan waktunya makan, di mana mereka harus tidur, dan bagaimana cara mereka hidup. Kegelisahan akan berubah menjadi kekerasan. Indra sudah pernah melihat itu sebelumnya, tapi Octavia harus memimpin semua orang. Octavia mengatakan bahwa dia bukan seorang komandan, tapi bagi Indra, waktu komandan dan Flam telah berlalu. Kini adalah waktunya Octavia dan Indra akan membantunya. Indra kemudian membuka tangannya dan menunjukkan lambang dahi yang sama yang dikenakan oleh Lexa. Ini secara resmi menandakan bahwa Octavia sebagai pemimpin. Octavia berdiri di depan semua orang dengan lambang di dahinya. Dia menyapa semua orang di dalam bunker bahwa merekalah umat manusia yang tersisa. Dia memberitahu orang-orang tentang kedatangan Vampire. 5 tahun ke depan tidak akan mudah. Ada saatnya mereka berharap berada di luar sana saat ini. Tapi jika mereka bersama-sama, jika mereka adalah one crew, maka dari reruntuhan mereka akan bangkit. Tiba-tiba semua orang merasakan guncangan dahsyat tepat di atas bunker. Sementara itu di lab BK, Bellamy dan kawan-kawan menyaksikan gelombang radiasi menghancurkan menara polis melalui umpan drone terakhir. Raven kemudian mulai memperhitungkan jarak dari polis ke pulau adalah 338 km.
Menurut data pesawat nirawak terakhir, gelombang radiasi semakin cepat. Jika mereka tidak lepas landas 20 menit sebelum Promfaya datang, muatan elektromagnetik di awan piroklasik akan memadamkan sistem penerbangan roket, yang artinya mereka tidak akan bisa terbang. Saat ini mereka masih memiliki waktu 90 menit untuk melakukan pemeriksaan praterbang, mengambil generator oksigen dari mercusuar, mengubah kokpit yang dirancang 2 orang menjadi 8 orang, dan memuat barang yang berisi cukup makanan bagi mereka agar tidak kelaparan di luar angkasa. BK telah merancang roketnya untuk merapat dengan Polaris dan bukan dengan ARC. Itu artinya Riven harus mengemudikannya ke hangar di atas sana. Tapi bagian tersulitnya dengan asumsi mereka bisa lepas landas tepat waktu, penyaringan CO2 pada roket untuk 2 orang tidak akan mendukung untuk 8 orang. Jika mereka menggunakan oksigen tambahan, tangkinya hanya menyimpan udara untuk 1 jam, dan mereka memiliki waktu 1 jam untuk memasuki orbit, merapat di hangar, dan menjalankan sistem penunjang hidup menggunakan generator oksigen yang dibuat untuk menyediakan oksigen di mercusuar. Kemudian Riven memasang timer waktu yang tersisa dan waktu menunjukkan 1 jam 30 menit hingga gelombang radiasi mencapai pulau. Setelah itu, Murphy dan Monty menuju ke mercusuar untuk mengambil generator oksigen. Saat di perjalanan, mereka membicarakan tentang kematian Jasper. Murphy menyayangkan itu karena Jasper memilih cara pengecut untuk mati. Monty marah dan mendorong Murphy. Dia memperingatkan Monty untuk berhati-hati karena bisa saja merobek pakaian pelindungnya. Monty tahu Murphy hanya mempedulikan dirinya sendiri. Namun pertengkaran mereka berakhir ketika mereka berdua menyadari bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Tidak lama setelah itu mereka tiba di bunker mercusuar. Monty menemukan kotak generator oksigen dan segera membukanya. Mereka harus menarik dan melepas kabelnya karena mereka membutuhkan semua kabel untuk menghubungkannya di ARC. Tapi tangan Monty tidak bisa menjangkau kabel karena sarung tangannya terlalu besar. Monty terpaksa melepas sarung tangannya agar dia bisa melepas kabelnya. Saat melepas kabel, tangannya dengan cepat mulai terbakar radiasi. Sementara itu di lab BK, Clark mendiskusikan jatah makanan mereka untuk di luar angkasa. Setelah itu, Clark dan Bellamy membicarakan tentang kekhawatirannya soal penglihatan ibunya, di mana penglihatan ibunya menunjukkan kalau Clark akan mati, sama seperti penglihatan yang dimiliki oleh Riven ketika melihat ada sebuah roket di dalam lab, karena otak mereka berdua sama-sama di EMP. Tapi Bellamy tidak percaya bahwa itu akan menjadi kenyataan. Dia mencoba untuk meyakinkan Clark bahwa Riven sudah tahu cara menghentikan itu dan Abby akan baik-baik saja. Tapi Clark meminta Bellamy untuk mendengarkan. Mereka berdua telah melalui banyak hal bersama-sama. Awalnya Clark tidak menyukai Bellamy, tapi itu bukan rahasia. Terlepas dari hal-hal bodoh yang Bellamy lakukan, itu hanya untuk melindungi Octavia. Mungkin Octavia tidak selalu melihatnya, tapi Clark melihatnya. Clark mengakui kebaikan Bellamy, orang-orang mengikutinya. Bellamy menginspirasi orang-orang karena kebaikan itu. Tapi satu-satunya cara untuk memastikan mereka selamat adalah jika Bellamy menggunakan akalnya juga. Bellamy kemudian memberitahu Clark bahwa dia sudah memiliki Clark untuk masalah itu. Clark mengatakan bahwa firasat Riven menjadi kenyataan. Tiba-tiba Riven berteriak, Bellamy dan Clark berlari menuju roket saat asap keluar dari area di pesawat ruang angkasa. Riven memberitahu tim bahwa waktunya tidak cukup karena mereka terlalu memaksa. Dia kemudian memerintahkan komputer untuk pemeriksaan sistem. Kerusakan pada sistem tidak dapat diperbaiki dan penggantian sistem menyeluruh sangat dibutuhkan. Itu artinya mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Dia meminta komputer untuk menghentikan rangkaian peluncuran dan keluar dari roket. Kemudian Riven menjelaskan bahwa tidak ada daya di stasiun cincin. 2 menit yang lalu dia mengira itu tidak masalah karena Riven bisa mengaktifkannya dari jarak jauh. Intinya, meskipun mereka bisa meluncur, mereka tidak akan bisa masuk ke stasiun cincin tanpa adanya daya. Bahkan mereka tidak bisa membuka pintu hangar. Clark meminta Riven untuk berpikir karena Riven pernah memecahkan masalah yang lebih sulit dari ini. Namun Riven putus asa karena waktu tinggal 53 menit lagi. Mungkin jika Riven masih memiliki kode Ali yang menggerogoti otaknya, dia bisa memecahkannya. Tapi tidak untuk kali ini, dia merasa tidak cukup cerdas. Bellamy kemudian mencoba untuk menghiburnya. Bellamy yakin Riven bisa melakukan ini. Sudah beberapa kali Riven menyelamatkan mereka, bahkan sebelum dia pernah mendengar Ali. Mereka tidak membutuhkan Ali di ARC, tapi mereka membutuhkan Riven.
Raven kemudian mengingat bahwa Ali sebelumnya berada di Ark. Raven ada di sana, begitu dekat pada tuas untuk mematikannya. Tapi Ali berhasil selamat dengan mengirim dirinya ke sana dengan menggunakan pot yang ada di kuil. Jika Ali bisa melakukannya, mereka pasti juga bisa melakukan itu. Clark menyela mereka tidak bisa kembali ke polis tepat waktu karena radionya sudah mati. Tapi Raven memiliki ide yang lebih baik dibandingkan radio, yaitu menggunakan menara satelit. Dia kemudian meminta Harper, Emory, dan juga Echo kembali ke kokpit untuk menyelesaikan sisanya. Sementara Bellamy dan Clark ikut bersama Raven dan meminta komputer untuk melanjutkan rangkaian peluncuran. Sementara itu, Monty dan Murphy berhasil menurunkan oksigenerator, tapi tangan Monty terbakar parah oleh radiasi dan Murphy membantunya memakai sarung tangannya kembali. Waktu tinggal 49 menit lagi. Mereka berdua mulai membawa mesin dan Murphy mencoba mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit dengan bertanya tentang Harper. Saat di tengah jalan tiba-tiba Monty pingsan. Murphy kemudian memutuskan untuk membawa oksigenerator kembali ke lab sendirian dan meninggalkan Monty. Di luar lab, Raven menunjuk ke arah menara yang berjarak 1 km. Dia memberikan tablet untuk Clark dan memberikan instruksi tentang bagaimana mengirimkan sinyal untuk menghidupkan daya di stasiun cincin. Yang perlu Clark lakukan adalah mencolokkan tablet ke kotak sambungan listrik di dasar menara yang bertulis Set Star One adalah nama piringannya. Setelah tabletnya terhubung, piringannya akan menyesuaikan diri dengan stasiun cincin. Grafik akan menyala hijau dan itulah cara Clark tahu posisi telah terkunci. Saat muncul tulisan kirim, maka tekanlah kirim dan sinyal daya akan menyalakan lampunya karena tanpa komunikasi saat daya hidup mereka bisa membuka pintu hangar dari dalam roket. Tidak lama setelah itu, Murphy muncul dengan membawa oksigenerator. Mereka segera mendekat. Murphy memberitahu bahwa Monty pingsan, tapi jika mereka kembali sekarang, mereka masih bisa menemukannya. Bellamy pergi bersama Murphy untuk menjemput Monty, sementara Clark akan memasang tablet ke menara seorang diri. Waktu tinggal 25 menit lagi. Clark hanya perlu waktu 10 menit untuk kembali dari menara dan menuju ke kokpit, dan Clark harus meninggalkan menara 10 menit yang tersisa atau Clark akan tertinggal. Di dalam lab, Raven membawa oksigenerator. Harper dan Emory segera membantu. Raven memanggil-manggil Echo, tetapi Echo bersembunyi di sudut dan mengoleskan cat putih di wajahnya. Sementara itu, Monty terbangun dan menyadari bahwa waktu hanya tersisa 14 menit untuk kembali ke lab. Murphy dan Bellamy kemudian tiba untuk menyelamatkannya. Murphy mengaku bahwa dia lebih memilih untuk membawa mesinnya dan meninggalkan Monty. Hal itu menyebabkan Monty memeluk Murphy dan mengatakan bahwa dia mungkin tidak membencinya lagi. Waktu menunjukkan tinggal 11 menit lagi dan Clark akhirnya tiba di menara. Dia membuka tas dan mengambil tabletnya. Namun saat dia menghubungkan tabletnya, piringan tidak sesuai seperti yang direncanakan. Clark mencoba menghubungi Raven, tetapi komunikasi terputus. Clark kemudian menemukan intrusi operasi manual. Itu berarti dia harus naik ke atas menara dan menghubungkan manual. Waktu tinggal 10 menit lagi. Dia kembali menghubungi Bellamy dan Raven. Jika mereka mendengarnya, Clark meminta untuk tidak menunggunya. Sebelum memanjat, Clark mengatakan bahwa perjuangannya sudah usai. Kembali ke dalam lab, Bellamy dan Murphy membawa Monty masuk. Harper memeluknya dan Bellamy bertanya apakah Clark belum kembali. Saat ini seharusnya Clark sudah dalam perjalanan kembali. Raven kemudian memerintahkan untuk mengisi ulang tangki oksigen dan masuk ke dalam roket. Bellamy bertanya di mana Echo berada. Dia meminta semua orang untuk bersiap sementara dia akan mencari Echo. Ternyata Echo berniat untuk bunuh diri. Bellamy segera datang dan membujuknya. Echo meminta Bellamy untuk pergi dan kembali ke langit karena dia tidak berasal dari manapun. Jika Echo bunuh diri, Bellamy menyebutnya sebagai pengecut. Echo bertanya mengapa Bellamy membantunya sedangkan dia sudah mengkhianatinya. Bellamy tahu semuanya juga takut. Dia ingin mereka semua pergi ke luar angkasa, di mana mereka semua akan diuji sepanjang waktu selama 5 tahun ke depan. Bellamy masih tidak percaya kepada Echo, mungkin tidak akan pernah, tapi dia percaya Echo kuat. Mereka punya peluang lebih baik untuk bertahan hidup jika Echo ada di atas sana bersama mereka semua. Raven datang memberitahu mereka berdua bahwa waktu tinggal 2 menit menuju peluncuran.
Riven memberinya baju pelindung dan menyuruh untuk memakainya. Ketika Bellamy bertanya tentang Clark, Riven akan menunggu selama yang mereka bisa. Di menara, Clark hampir jatuh saat dia memanjat. Dia melihat gelombang radiasi yang semakin mendekat dengan cepat. Dia segera bergegas terus naik untuk mengirimkan sinyal listrik. Di dalam lab, mereka sudah kehabisan waktu dan Bellamy masih menunggu Clark datang. Riven memberitahu Bellamy bahwa radiasi sudah memengaruhi sistem penerbangan. Mereka harus melakukan peluncuran sekarang atau tidak selamanya. Bellamy dengan terpaksa masuk ke dalam kokpit, sementara Emory meminta mereka memberi Clark waktu lagi. Namun mereka sudah kehabisan waktu dan itulah yang Clark ingin mereka lakukan. Jika mereka menunggu, maka mereka semua akan mati. Hitungan mundur dimulai dari angka 10. Mereka akhirnya lepas landas tanpa dengan Clark. Saat memasuki gravitasi nol, mereka bersiap untuk melepaskan kapal dari pendorong roket dan komputer mengonfirmasi bahwa pemisahan telah selesai. Setelah itu mereka harus segera melihat stasiun cincin. Namun ketika mereka melihatnya, semua orang menyadari bahwa listrik tidak menyala. Itu artinya Clark belum berhasil melakukannya. Tapi Bellamy yakin Clark pasti melakukannya dan meminta Riven untuk bersiap berjalan di luar angkasa. Saat Riven melepaskan sabuk pengamannya, Echo dan Emory dengan kagum melihat tubuh Riven sedang melayang di gravitasi nol. Kembali ke menara satelit, Clark akhirnya sampai ke panel kontrol atas. Sayangnya dia mendapatkan hasil yang sama seperti yang dia lakukan di bawah. Komputer merekomendasikan penggantian manual dan Clark menjadi sangat putus asa. Di luar angkasa, Riven melayang menuju ke sebuah pintu stasiun cincin untuk membuka secara manual. Namun usahanya belum berhasil dan melihat bahwa oksigennya turun hingga 18%. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Bellamy dan berharap Clark bisa menyalakannya. Pada saat ini, kita melihat Clark secara fisik mencoba memutar parabola untuk membuatnya kembali online. Dia akhirnya berhasil dan panel kontrol menunjukkan bahwa piringan telah diselesaikan. Tapi tiba-tiba panel kontrol mati dan Clark membuang tablet tersebut saat berbahaya semakin mendekat. Sementara itu di luar angkasa, oksigen tersisa 15-17%. Bellamy menyesal telah meninggalkan Clark dan mereka semua akan tetap mati. Tiba-tiba Monty melihat listrik di stasiun cincin telah menyala. Riven juga menyadari bahwa Clark akhirnya berhasil. Setelah Clark menuruni menara, dia mulai berlari menuju ke lab, namun dia terjatuh dan helmnya retak. Riven berhasil membuka pintu, sementara Clark terus berlari saat Vampire tepat berada di belakangnya. Di angkasa, tingkat oksigen semakin kritis. Riven segera kembali ke kapal dan Clark jatuh bangun memasuki lab dan melepaskan helmnya. Namun wajahnya sudah terbakar karena radiasi. Bellamy dan kawan-kawan berhasil memasuki stasiun cincin, tetapi Riven sudah kehabisan oksigen. Kemudian Murphy dan Emory memutuskan berbagi oksigen miliknya untuk membantu Riven. Sementara itu, Monty memandu Bellamy untuk menghubungkan oksigenerator ke saluran. Harper mulai kehabisan oksigen, Echo berbagi oksigen dengan Harper. Mereka semua saling berbagi. Monty mulai tak sadarkan diri, begitu pula Emory dan juga Murphy. Sebelum Monty pingsan, dia meminta Bellamy untuk membalikan pemutus arusnya dan semua orang pingsan. Sedetik kemudian, ventilasi oksigen mulai menyala dan semua orang mulai bernafas kembali. Setelah itu, Bellamy dan Riven melihat bumi yang lebih menyerupai bola api daripada planet yang bisa dihuni.
Raven mengatakan bahwa Clark telah menyelamatkan mereka kembali dan Bellamy tidak akan membiarkan Clark mati dengan sia-sia. Enam tahun 7 hari kemudian, Clark ternyata selamat dari api Vampire. Dia duduk di atas rover, menghirup udara segar saat hujan mulai turun. Dia turun dari rover, berjalan menuju tebing dan duduk dengan membawa sebuah radio. Sudah 2199 hari berlalu sejak kiamat Vampire. Dia berbicara sendiri seakan-akan berbicara dengan Bellamy. Nggak tahu kenapa dia melakukan panggilan itu setiap hari, mungkin itulah cara Clark agar tetap waras. Sudah aman bagi Bellamy untuk turun selama setahun, tapi Bellamy tidak kunjung turun. Sementara itu bunker juga sunyi, dia telah mencoba untuk menggalinya, tetapi terlalu banyak reruntuhan. Saat Clark terus meninggalkan pesannya, tiba-tiba dia melihat sebuah pesawat turun dari langit. Dia percaya itu adalah teman-temannya. Clark berlari ke dalam rover dan memberitahu seorang anak Nebot bernama Maddie untuk bangun. Namun Clark curiga karena kapalnya terlihat lebih besar dari kapal yang Raven gunakan. Dia meminta Maddie untuk mengambilkan senapannya. Saat kapal semakin dekat, Clark mengarahkan teropong senapannya ke arah kapal dan melihat label yang tertera di kapal yang bertulis Elegies Corporation dan Gagarin Prisoner Transport. Maddie mulai melambaikan tangannya ke udara. Clark menyuruh Maddie untuk memundurkan rover dan menjauh dari pandangan. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 4 episode 13. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.